Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada para habaib, para alim ulama yang selalu kita taati, kepada pimpinan Direktur PT An-Namirah Travelindo yang selalu saya hormati, tidak lupa kepada owner dari PT An-Namirah yang selalu saya hormati, Ibu Nyai Jauharoh, dan seluruh staf PT An-Namirah Travelindo yang selalu saya hormati, dan tak lupa kepada seluruh jamaah PT An-Namirah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah dalam keadaan sehat, sehingga pada kesempatan kali ini, pagi ini, kita bisa melaksanakan istiqomah kita, yakni dalam pengajian virtual Mutiara Haramain dengan saya langsung, biasa disapa dengan Ustadz Yusuf. Dan pagi ini saya tidak ditemani oleh Mbak Lia karena dikabarkan agak sedikit tidak enak badan. Kita doakan semoga beliau cepat segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa PT An-Namirah Travelindo, para jamaah dimanapun Anda berada, pada kesempatan seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, seperti biasanya kita berkirim Fatihah kepada Rasulullah, para sahabat dan Ahlul Bait, dan kepada para aulia, pada guru-guru kita, dengan harapkan kita mendapatkan keberkahan ilmu baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadiniya as-solihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummati wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa sahabati ajma'in wa ashabihi minal anbiya wal mursalin wa tabi'in wa tabi'in wa ila jami'i matil arbatil mujtahidin wa muqallidin fid din wa jami'i asatidina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa khususan ila Abah Irfan wa ila jami'i iman fi muassasah An-Namirah Travelindo. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para jamaah PT An-Namirah Travelindo dimanapun Anda berada. Seperti biasanya, dan pada kesempatan kali ini tema kita masih tetap, yakni fikih Islam dalam pembahasan masalah haid, nifas, dan istihadah. Dan kali ini adalah pertemuan yang kelima dalam membahas tentang permasalahan wanita. Para jamaah PT An-Namirah Travelindo dimanapun Anda berada, ibu-ibu, mbak-mbak khususnya, kenapa sangat panjang sekali? Sampai ada 5 bagian, dan insya Allah di minggu depan kita masih akan membahas tentang fikih wanita dalam haid, nifas, dan istihadah. Perlunya kita bahas, kita tekankan, karena permasalahan haid, nifas, dan istihadah ini adalah permasalahan yang kalau dibilang rumit, ya rumit. Tapi kalau betul dipelajari, kita pelajari betul, kita bersungguh-sungguh memahaminya, insya Allah akan menjadi mudah. Saya ingatkan lagi bahwa banyak sekali dari perempuan-perempuan yang muslimah ini kurang memahami tentang haid, nifas, dan istihadah, sehingga mereka menjalankan sholat ataupun meninggalkan sholat itu karena hanya mendengar dari
yang lebih tua saja. Contoh, kalau saya setelah melahirkan tiba-tiba keluar darah, langsung dihukumi, langsung dianggap itu nifas selama 40 hari. Atau biasanya itu sampai 60 hari. Jadi tidak melakukan sholat sama sekali. Walaupun darahnya terus-menerus ataupun terputus-putus. Lah ini banyak sekali wanita yang ketika bolong, maaf saya bilang bolong adalah hari-hari di mana darah itu berhenti, kemudian beberapa hari lagi atau selang 1 hari keluar lagi. Berhentinya itu, ini kita tidak banyak wanita yang tidak tahu bahwa ketika berhenti kewajiban sholat, kewajiban puasa itu sudah berlaku lagi. Jika keluar maka diharapkan untuk melaksanakan kewajiban lagi. Begitu juga ketika terjadi di masalah haid. Ketika terjadi di masalah haid juga seperti itu. Ada masalah tarobus. Tarobus adalah ketika wanita mengeluarkan darah haid, maka itu belum dihukumi haid sebelum syarat yang pertama adalah sudah mencapai 24 jam keluar darahnya. 24 jam ini masih dalam 15 hari. Ketika keluar, darah itu keluar, maka kewajiban sholat atau yang lain itu hukumnya haram. Ketika berhenti, itu kewajiban sholat sudah berlaku lagi, walaupun dalam masa-masa haid. Lah, banyak permasalahan-permasalahan ini dari wanita-wanita, dari perempuan-perempuan, mbak-mbak, adik-adik ini yang kurang memahami permasalahan itu. Sehingga yang terjadi adalah dia tidak melaksanakan kewajiban. Terutama yang paling sering dijumpai adalah masalah sholat fardunya, tiba-tiba tidak sholat. Tiba-tiba dia tidak sholat, padahal di situ masih ada kewajiban, dan tidak memahami berapa ketika di masa nifas ataupun haid, mana yang itu nanti setelah nifas itu hilang ataupun haid itu hilang yang perlu diqodoi, seperti itu. Maka daripada itu perlunya kita memperhatikan terutama masalah wanita. Bapak-bapak, para jamaah yang memiliki anak perempuan ataupun cucu perempuan, ini harus betul-betul dipahamkan tentang masalah haid terutama atau juga masalah nifas. Kemarin kita sudah membahas dengan Mbak Lia beberapa pertemuan kemarin terutama masalah nifas. Ada yang wanita itu tidak nifas sama sekali. Tidak nifas sama sekali, tidak mengeluarkan darah nifas sama sekali. Setelah melahirkan tidak keluar darah sampai 16 hari. Di situ ada batasan. 16 hari. Setelah 16 hari atau 15 hari, yakni 16 hari ke atas keluar darah setelah melahirkan. Ternyata darah itu kalau orang tidak tahu, darah yang keluar setelah melahirkan dengan jarak lebih dari 15 hari itu kalau tidak tahu akan dianggap darah nifas. Maka penyikapannya dengan darah nifas itu berbeda. Padahal darah yang keluar setelah melahirkan kok bolong 15 hari, 16 harinya baru keluar setelah melahirkan, maka itu hukumnya ternyata haid. Dan pemberlakuan haid itu ya seperti biasanya. Jadi di sini ada orang yang setelah melahirkan justru tidak mengeluarkan darah nifas. Dari perbincangan ini, dari beberapa menit yang lalu yang saya katakan, ini kalau kita hanya menyerna memahami apa yang tadi saya sampaikan, maka tidak paham kalau tidak dengan papan tulis. Nah di sini sulitnya ketika kita mempelajari belajar tentang masalah wanita haid, nifas dan istihad, itu saya sarankan lebih baik bertemu langsung dengan guru. Jadi langsung bertemu dan kemudian ada praktek menulis
dipraktekkan, ditulis, membuat garis-garis, di papan tulis. Ini akan lebih memahamkan. Tapi kalau virtual seperti ini, saya yakin ya bisa membantu, tapi lebih baik, akan lebih maksimal dalam memahami jikalau langsung bertemu dengan orang-orang, guru-guru yang lebih paham tentang masalah wanita. Para jamaah yang dirahmati Allah, BTA Namiro Travelindo dimanapun berada. Kemarin kita bahas, tapi perlu saya sampaikan. Yang pertama, kita ingat acuan haid dan acuan nifas. Acuan haid, darah itu dikatakan haid. Kalau sudah haid, maka banyak hal yang di situ diharamkan bagi wanita yang mengeluarkan darah. Sholat, puasa, kemudian duduk di dalam masjid, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, dan masih beberapa banyak lagi. Dalam hal ini saya akan membacakan, saya akan mengingat-ingat kepada panjenengan sedoyo acuan dari haid. Yang pertama adalah acuan haid, yang pertama adalah darah keluar dari wanita yang sudah mencapai umur haid. Berapakah wanita yang mencapai umur haid? Itu minimal adalah bagi perempuan umur 9 kurang 16 hari. Umur 9 ini dihitung dari tahun Hijriah, bukan Masehi. Jadi 9 tahun kurang 16 hari. Apabila seorang gadis kecil ini mengeluarkan darah, maka ini dinamakan darah haid yang pertama. Ketika darah haid itu keluar setelah suci, maka perempuan gadis yang mengeluarkan darah masuk dalam 16 hari sebelum umur 9 tahun Hijriah, maka seluruh kewajiban hukum syariat Allah sudah berlaku. Biasanya kalau dalam budaya kita, gadis kecil yang umur 9 tahun, umur 9 tahun, ini kita sebagai orang tua di masyarakat kita ini acuh. Seperti apa? Terutama yang paling sering adalah masalah aurat. Biasanya kalau anak kelas 4 kalau umur 9 itu kelas 4 SD ataupun MI, ini dia tidak memakai jilbab, masih pakai pakaian yang karakternya pakaian anak-anak itu masih lucu-lucu, tapi memperlihatkan aurat. Kita acuh saja, anggap dia masih kecil. Padahal kalau sudah umur 9 tahun kurang 16 hari mengeluarkan darah, ini sudah dihukumi haid dan dihukumi anak ini, perempuan ini balik. Ketika sudah balik, maka seluruh hukum Allah terkait dengan kewajiban, terkait dengan keharaman itu sudah berlaku. Jikalau kita sebagai orang tua tidak memahami hal ini, maka orang tua katut dosa. Karena apa? Di dalam fikih, anak itu kalau sudah umur tamyiz, tamyiz adalah sekitar 6-7. Tamyiz itu sudah membedakan antara baik dan buruk. Bahasa Jawanya gampangannya, kalau bahasa Jawa wis beneh, wis kena dijak omong. Ini adalah beneh dijak omong tapi belum balik. Lah disinilah kewajiban orang tua untuk mulai memberikan pengetahuan tentang agama, terutama masalah hukum Allah. Kita memberikan pelajaran tentang rukun Islam, rukun iman, ini wajib, ini haram, ini
wajib, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Seperti itu. Jadi tuntutan Allah ini tuntutan Allah ini tertuju kepada orang tua. Jikalau setelah tamyiz umur 7 ya, 7, 8 menginjak 9 kok sudah mengeluarkan darah, tetapi orang tua itu tidak tahu dengan hukum-hukum itu, sehingga mengajukan cucunya yang perempuan umur 9 tahun tidak sholat masih dibiarkan, tidak memakai pakaian yang islami, tidak menutup aurat dibiarkan, maka termasuk yang dosa bukan anak itu, bukan hanya anak itu, tetapi juga orang tua. Jadi tiba-tiba orang tua ini dapat tambahan data ya. Nah, kalau sekarang anak-anak itu HP itu tambahan beberapa giga dosa. Kalau dapat giga data internet enak, tapi kalau tambahan beberapa giga dosa masuk pada diri kita, sedangkan umumnya kita tidak tahu. Jadi gak sadar kita membiarkan anak, pikir kita masih kecil, masih umur 9 tahun, dulin rono dulin rine, tidak menutup auratnya, kita membiarkan karena umumnya di masyarakat itu masih anak kecil. Nah, itu termasuk dosa. Nah, sedangkan dia sudah mengeluarkan darah haid. Makanya mulai sekarang bagi jamaah PT An-Namirah yang dirahmati Allah dimanapun berada, saya ingatkan untuk memperhatikan terutama cucunya atau anaknya yang perempuan untuk memahami tentang fikih wanita tersebut. Nah, saya ingatkan lagi, dihitung atau dilihat lahirnya tanggal berapa, itu dilihat bertepatan dengan tahun hijriyah, tanggal hijriyahnya itu berapa, sehingga kita nanti tahu kapan umur 9 tahun kurang 16 hari. Ketika kita sudah tahu, jikalau nanti pas dalam masa umur 9 tahun kurang 16 hari mengeluarkan darah, maka kita tahu bahwa itu cucu kita, anak perempuan kita ini sudah balik. Nah, seperti itu. Yang kedua, acuan haid itu tidak kurang dari 24 jam. Jadi haid itu bisa dikatakan haid itu tidak kurang dari 24 jam. Ada istilah masa tarobus, yaitu menanti darah ini keluar itu dengan durasi 24 jam, baik terus menerus maupun terputus-putus. Jikalau darah itu 24 jam tidak terputus, masih dalam 15 hari, maka jelas besoknya, katakan kemarin itu keluar darah subuh terus sampai subuh pagi tadi, maka sudah pasti sampai 15 hari ke depan ya, maka pasti sampai 15 hari ke depan ini namanya masa tarobus, kita sudah tidak melaksanakan sholat. Namun jika kemarin keluar 3 jam, kemudian hari ini sampai besok tidak keluar, kemudian besoknya keluar 10 jam, besoknya 2 jam, besoknya kok terputus-putus seperti itu, masa putus-putus tidak keluar darahnya ini kewajiban sholat. Tetapi ketika darah itu keluar, katakan duhur nanti masih keluar sampai asar, duhur asar tidak keluar, kok tidak keluar, maka duhur asar sholat. Tiba-tiba maghrib dilihat berhenti, maka maghrib itu sholat. Itu dihitung, pokoknya batasnya adalah masih dalam 15 hari. Lah, jikalau durasi dalam 15 hari itu tidak mencapai ya, tidak mencapai 24 jam, maka 15 hari ini dihukumi bukan haid tapi istihadah, yakni darah rusak ataupun darah sakit ya, darah sakit. Sehingga apa yang terjadi?
Setelah masa 15 hari, ya, karena tadi sudah dalam masa 15 hari, tapi kurang durasinya dihitung kurang dari 24 jam. Sehingga dalam 15 hari ini hukumnya bukan haid tapi istihadah. Konsekuensinya apa? Setelah 15 hari kita harus ingat berapa hari lagi, berapa saja sholat-sholat, berapa saja sholat-sholat yang ditinggalkan. Ini wajib diqadha. Ya, ini wajib diqadha. Nah, ini makanya perempuan itu harus betul-betul perhatian. Kalau tidak memahami tentang ini, maka berapa banyak sholat yang ditinggalkan dengan sengaja karena dari ketidaktahuan. Nah, dan acuan haid itu masa sucinya tidak kurang dari 15 hari. Masa suci tidak kurang dari 15 hari. Jadi suci itu ya maksudnya berhenti tidak mengeluarkan darah itu minimal 15 hari. Jikalau sebelum 15 hari kok keluar darah, katakan contoh hari kemarin seorang wanita itu suci dari haid. Ya, suci dari haid hari ini, akhirnya hari ini hari pertama. Sampai 15 hari ke depan ini minimal sucinya. Jikalau sebelum 15 hari ke depan itu kok keluar darah, maka sebelum 15 hari ke depan, katakan suci sudah dapat 12 hari. Ternyata pas ke-13-nya itu keluar darah. Maka dari 13, 14, 15 sampai 15, maka darah 3 hari ini dihukumi istihadah. Pas 16-nya yang ke depan, 16, 17, 18, 19 kok keluar darah, maka dihukumi darah haid. Jadi 3 hari sebelum 15 hari, ya, jadi hari ke-13 ini hukumnya istihadah, bukan haid. Kalau orang tidak tahu, tiba-tiba gak sholat gitu saja, padahal itu masih kewajiban sholat. Jadi hari ke-13, 14, 15 ini darah keluar, bukan haid. Jadi wajib sholat, kalau Ramadan wajib puasa. Lah, setelah 15 hari ke-16-nya, 17, 18 itu dihukumi haid. Lek haid iki wis jelas haram atas sholat, atas puasa, dan larangan-larangan yang lain bagi wanita yang sedang mengeluarkan darah haid. Nah, ini para jamaah bid'ah namirah yang saya hormati, perlunya jenengan pahami tentang masalah itu. Ini dari acuan haid. Lah, masa haid itu paling sedikit adalah sehari semalam. Jadi dari subuh keluar sampai subuh sekarang itu, sampai subuh hari ini masa sedikit. Umumnya wanita adalah 6 sampai 7 hari. Ibu-ibu yang sudah beberapa kali, termasuk istri saya itu 6 sampai 7 hari. Setelah 7 hari kok berhenti, ditunggu berhentinya sampai 24 jam, maka biasanya itu wanita bersuci, sholat, aku suci. Tapi ingat, haid itu paling lama adalah 15 hari. Pas 7 hari suci, kemudian mandi, sholat, 8, 9 tidak keluar darah, 10, 11 tidak keluar darah. Ini sholat terus, sholat. Kemudian ternyata pas hari ke-12 keluar darah, maka darah ini hukumnya apa? Hukumnya ya masih haid karena masih dalam 15 hari. Nah, jadi saya contohkan istri saya saja. Istri saya itu setelah 7 hari dia suci, sholat seperti biasa jamaah dengan saya ke masjid, ke musola. Ternyata pas habis 7 hari suci itu pas ke 12, 13 keluar lagi.
haid, ya wis haid, jadi wis jelas tidak sholat lagi, wis jelas tidak sholat. Lah, walaupun kebiasaan wanita itu 6 ataupun 7 hari, tetapi kok masih dalam masa 15 hari, kok tiba-tiba keluar sebelum 15 hari, maka hukumnya adalah haid. Seperti itu. Lamanya haid adalah 15 hari 15 malam, itu paling lama. Tetapi ya kuman tetap acuannya pertama harus 24 jam. Saya contohkan ya, ada seorang wanita ternyata semuanya itu jadi istihadah, haid tiap hari itu mengeluarkan darah. Jadi 1 sampai 15 itu mengeluarkan darah, tapi darahnya itu tidak terus menerus, tidak terus menerus darahnya. Lah, hari pertama keluar 2 jam, maka yang 2 jam itu tidak wajib sholat. Terus hari kedua keluar 2 jam, kemudian keluar lagi hari ketiga 1 jam, hari keempat 5, 6, 7, 8 nggak keluar, ke-9 keluar 3 jam, kemudian 10, 11, 12 tidak keluar, 13 keluar 6 jam, 14 keluar 1 jam, 15 keluar 15, hari ke-15 keluar 2 jam. Ya, pas keluarnya ini dilarang sholat. Tapi pas bolong-bolongnya tidak keluarnya itu wajib sholat. Terus dihitung, aku selama haid, masa haid ini itu dihitung hari pertama sekian jam, hari sekian ini bolong, dihitung pas 15 hari itu hanya keluar 18 jam. Maka 18 jam, maka hari ke-16 nya hari ke apa? Hari ke-6, hari ke selanjutnya, jikalau tidak sampai 24 jam, maka sholat yang ditinggalkan di 15 hari sebelumnya, ditinggalkan karena di situ keluar darah, iki kawabeh kudu dikodoi. Makanya wanita itu kalau masa haid keluar darah itu dihitung, dilihat saja, dikira-kira aku tadi subuh tak lihat keluar darah, masuk zuhur dilihat lagi, oh jadi dilihat dengan kapas ya, diusap dengan kapas masih ada bercak seperti darah itu tidak harus darah. Kadang darah haid itu warnanya macam-macam, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kekuningan, ya seperti itu. Itu setiap waktu itu dilihat, zuhur ke asar dilihat tidak keluar. Nah itu dihitung, oh jadi zuhur, subuh ke zuhur itu dihitung kira-kira berapa jam, dihitung saja. Kalau sudah 4 hari dihitung kok sudah sempurna atau jangkep 24 jam, ya sudah, tidak usah sholat wis jelas ini adalah haid. Nah, wis tidak usah sholat, jelas haid. Nah, seperti itu. Tapi saya ingatkan untuk sebagai kehati-hatian itu ada acuan. Saya membaca, waktu itu saya membaca tentang permasalahan wanita haji ketika harus masalah tawaf ifadah, wanita yang mengeluarkan darah haid itu ada acuan dari beberapa imam mazhab kita, yakni setiap kali darah kok keluar maka dihukumi haid, dalam arti tidak boleh melaksanakan kewajiban. Jikalau itu berhenti, walaupun dalam masa haid kok berhenti, maka dihukumi suci, maka wanita itu boleh melaksanakan kewajiban. Kalau permasalahan haji dan umroh boleh melaksanakan tawaf seperti itu. Nah, itu tadi masalah haid. Kemudian para jamaah bid'ah namirah yang dirahmati Allah, ya, yang dirahmati Allah.
Mungkin sedikit ini ya, kurang apa ya, kurang tidak saya jelaskan di sini karena kemarin kita sudah hampir 4 pertemuan ya, 4 pertemuan ada menjelaskan di sini ya, apa itu namanya dasar-dasarnya. Di sini saya akan mengulang saja untuk mengingat-ingat. Yang kedua adalah acuan nifas. Acuan nifas. Pertama, acuan nifas itu adalah darah yang keluar. Darah yang keluar itu dari wanita yang setelah melahirkan. Jadi wanita yang setelah melahirkan kemudian mengeluarkan darah. Entah darah itu langsung keluar, bukan darah yang ketika melahirkan, darah bareng dengan melahirkan, bukan itu. Jadi ada darah yang setelah melahirkan itu nanti ada berapa jarak dia keluar. Ini adalah nifas. Jadi acuan daripada nifas yang pertama adalah dari wanita yang melahirkan. Darah yang keluar tidak lebih dari 60 hari. Jadi jaraknya 60 hari. 60 hari itu berapa? 2 bulan ya, 20 bulan. Walaupun terputus-putus. Pokok hitungannya 60 hari, walaupun terputus-putus. Haid juga begitu, pokoknya 15 hari. Ya, walaupun terputus-putus. Kalau haid dikatakan haid itu setelah durasinya keluar sampai 24 jam. Kemudian dinamakan darah nifas itu putusnya darah tidak lebih dari 15 hari. Jika lebih maka darah yang keluar itu bukan darah nifas tapi darah haid. Contoh, sekarang umpama istri saya melahirkan, kemudian mengeluarkan darah 3 hari. Setelah itu tidak mengeluarkan darah sampai 16 hari. Sampai 16 hari. Pas 17 harinya, ke-17 harinya keluar darah. Ini masih dalam fase 60 hari, 60 hari. Maka darah yang keluar yang kedua, tadi darah yang pertama istri saya setelah melahirkan mengeluarkan darah 3 hari. Kemudian putus sampai 16 hari. Ya, putus tidak mengeluarkan darah sama sekali. Nah ini wajib sholat loh ya, putus ini. Wajib sholat itu. Wajib sholat. Sholat dan melakukan hal-hal yang lain. Ternyata ke-17 harinya ini istri saya mengeluarkan darah. Maka darah yang kedua ini bukan dihukumi darah nifas tapi dihukumi darah haid. Lah, darah haid perlakuannya seperti haid. Ini nanti akan terjadi akan terjadi penyikapan yang berbeda. Kalau darah nifas itu 60 hari. Tapi kalau darah haid, darah haid 15 hari. Ini walaupun masih dalam 60 hari, tapi kok darah ini terputus antara yang satu dengan yang kedua lebih daripada 15 hari, maka yang kedua ini, darah yang pertama hukumnya nifas, darah yang kedua hukumnya darah haid. Nah, terus ditakoni ambek wong, sampai mari nglairno babaran wingi itu berapa hari nifasnya? Mek 3 hari tok aku. Lho kok iso mek 3 hari tok? Kan kudune ku 40 dino, lek gak ngono swidak dino. Lah ini pertanyaan orang yang tidak paham. Lah ini sering terjadi di masyarakat kita, umumnya pemahamannya seperti itu. Jadi pokoknya mari babaran, pokoknya dianggap langsung 40 hari atau 60 hari. Tidak seperti itu hukumnya. Nah, ini umumnya sing tidak paham dengan permasalahan nifas. Jadi kasus seperti yang tadi saya contohkan seperti istri saya, cuman nifas, mengeluarkan darah nifas cuman 3 hari. Tuh ya acuannya. Jarak darah keluar yang ketiga, acuan yang ketiga.
jarak darah keluar setelah melahirkan tidak boleh lebih dari 15 hari. Jika lebih, maka jika lebih, maka darah yang keluar setelah 15 hari tersebut bukan darah nifas tapi darah haid. Contoh, saya contohkan istri saya saja. Contoh, seorang wanita, istri saya melahirkan, hari ini melahirkan. Setelah melahirkan tidak keluar darah sampai 15 hari. Sampai 15 hari ke depan tidak mengeluarkan darah. Ini wajib sholat, wajib wajib sholat, wajib yang lain termasuk boleh berhubungan suami istri boleh. Dalam keadaan, walaupun dalam fase setelah melahirkan itu 60 hari nifas. Ya. Setelah melahirkan tidak keluar darah nifas sampai 15 hari itu berhenti, tidak keluar darah. Ternyata 16-nya keluar darah. Maka darah yang keluar ini setelah melahirkan dengan jarak lebih dari 15 hari, 16 hari yang keluar ini hukumnya darah haid. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, sampean kemarin nifas berapa hari habis melahirkan? Aku gak nifas sama sekali. Keluar darah iya, tapi hukumnya bukan nifas. Aku langsung haid. Jadi tidak, ya karena dengan jarak itu tadi. Ini acuannya dikatakan nifas. Jadi jarak setelah melahirkan ini putusnya darah atau tidak mengeluarkan darah tidak lebih dari 15 hari. Jadi kalau 16-nya keluar, maka darah ini darah haid. Kalau darah haid, sikapnya sebagai wanita yang menyikapi sebagaimana darah haid, nunggu 24 jam. Ya, konsekuensinya dengan apa nanti kalau kita tahu nunggu 24 jam? Apakah masih dalam 15 hari? Kalau sudah 15 hari, apakah sudah durasi keluarnya itu sampai 24 jam. Kalau 24 jam jadi dihukumi haid. Kalau sudah sampai 15 hari dihitung durasinya tidak mencapai 24 jam, konsekuensinya seorang wanita duwe utang sholat wajib. Loh, utang di mana Ustadz? Yo ketika masa darah keluar itu, masa 15 hari itu tadi yang gandeng tadi loh. Gandeng dengan melahirkan, ya, lahir kemudian bolong sampai 15 hari, 16 hari darah haid, kemudian ini haid semua ini sampai 15 hari ke depan. Jadi hitungan nifasnya harus gak kanggo. Hitungan nifasnya yang 60 hari, umumnya 40 hari itu sudah gak kanggo karena hukumnya menjadi hukum haid. Konsekuensinya adalah ketika seorang wanita itu tahu tentang masalah syariatnya wanita, maka dia akan tahu berapa kali saya mengeluarkan darah di masa 15 hari kemarin yang semuanya hukumnya ternyata istihadah. Dihitung, aku ben keluar darah itu tanggal sakmene maghrib isya. Iki sing kudu tak kodok. Kemudian tanggal seberapa hari berhenti. Kemudian tanggal sekian aku ndak sholat subuh. Kemudian tanggal sekian aku dhuhur sampai asar. Kemudian ini konsekuensinya seorang wanita kudu nyauri utang-utangnya sholat di masa istihadah. Seperti itu. Makanya para jamaah an-namiroh dimanapun panjenengan berada, untuk saya sarankan untuk nopo niku lebih diperhatikan karena ini urusannya dengan sholat. Sholat adalah pondasi kedua seorang muslim, pondasi agamanya seorang mukmin setelah syahadat. Ini termasuk pertanyaan pertama nanti di akhirat, di padang mahsyar. Pertanyaan pertama, Allah menanyakan tentang bagaimana sholat kamu. Makanya
tidak salah kalau ada hadis Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu Isra Mi'raj Rasulullah menjelaskan penduduk neraka paling banyak adalah wanita. Tapi Rasulullah menjelaskan bukan karena sholatnya, tapi kebanyakan mereka masuk neraka karena sembrono dengan auratnya. Yang kedua, sembrono dengan auratnya, dengan mulutnya, kemudian tidak bersyukur dengan pemberian suami. Itu kebanyakan dari situ. Ya, jadi kebanyakan wanita masuk. Mengapa menjadi penghuni neraka paling banyak? Kata Rasulullah bersabda dalam hadis, karena sembrono dengan mulutnya kurangnya atau tidak bersyukur dengan rizki yang suami dapatkan. Tapi kemungkinan bukan hanya dari itu saja. Melihat dari permasalahan sholat, ini banyak sekali dari wanita-wanita muslimah, ya, wanita muslimah yang dari ketidaktahuannya akhirnya akhirnya dia meninggalkan sholat, padahal ada kewajiban sholat, tidak mengqadha sholat, dan itu tidak merasa lek duwe utang. Karena apa? Karena tidak mengetahui hukum fikih wanita. Para jamaah PTA Namiro yang dirahmati Allah, semoga berapa menit tadi yang saya sampaikan bisa masuk, ya, bisa masuk dalam hati kita, sehingga kita memiliki himmah untuk mempelajari tentang fikih wanita. Sangat penting sekali karena berhubungan dengan kewajiban dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, acuan yang keempat, nifas, sebenarnya tadi sudah dibahas, cuman ini saya bacakan saja sebagai rangkuman saya. Penghitungan 60 hari nifas itu dimulai saat setelah melahirkan. Hitungan nih, itu saat setelah melahirkan, bukan setelah darah itu keluar. Hitungan masa nifas. Acuan yang kelima, hitungan nifas itu dihitung mulai keluarnya darah setelah melahirkan. Jadi masa nifas 60 hari, hitungan darah nifas itu yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi keluarnya darah tidak melebihi 15 hari. Jika setelah melahirkan tidak keluar darah sampai 15 hari, maka darah yang setelah 15 hari atau 16, 17, 18 dan seterusnya, maka hukumnya bukan nifas, tapi hukumnya adalah haid. Ya, semoga para jamaah PTA Namirah niki bisa memahami apa yang tadi kita sampaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah, tidak kalah pentingnya karena ini terkait dengan sholat, maka di minggu kemarin ini akan saya ulangi lagi. Di dalam permasalahan sholat, ya, sholat dan permasalahan wanita, terutama ini wanita, itu di situ ada permasalahan yang diistilahkan dalam fikih adalah ja'al mani. Ja'al mani adalah sesuatu yang mencegah melakukan sholat, puasa, baca Quran, nyentuh Quran, tidak boleh berhubungan suami istri, dan beberapa yang lain. Seperti yang minggu kemarin saya jelaskan, di sini kita ulangi lagi biar diingat-ingat.
Ja'al mane, atau kalau saya bilang ja'al mane, jadi sesuatu yang datang, sesuatu yang datang mencegah melakukan sholat dan lain-lain. Jadi mane adalah sesuatu yang mencegah, gitu saja. Yang pertama, yang mencegah, sesuatu yang datang kemudian mencegah melaksanakan sholat, puasa, dan lain-lain. Yang pertama adalah haid. Pagi tadi tidak datang, pagi tadi suci, nggak ada darah. Zuhur ternyata haid. Nah, haid ini namanya mani, sesuatu yang mencegah sholat. Jadi zuhur tidak sholat. Yang kedua nifas. Nifas, darah nifas, ya setelah melahirkan. Tentunya setelah melahirkan. Habis melahirkan suci 3 hari, sholat. Pas keempat harinya, ketika waktu asar keluar. Nah ini namanya mani itu datang, sesuatu yang mencegah itu datang. Ya, maka bisa oleh sholat, tidak boleh yang lain, ya, yang lain. Ya, hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang mengeluarkan darah nifas. Kemudian yang ketiga adalah kafir asli. Kafir asli ya kafir sing asli. Dari kecil kafir, tidak murtad. Tapi kalau orang murtad, pertama Islam, kemudian dia murtad, keluar dari Islam selama 2 tahun, kemudian masuk masuk lagi Islam, maka selama 2 tahun ini kewajiban, kok dia masuk Islam lagi, selama 2 tahun ini harus diqodho puasanya, sholatnya. Yo ngodoi poso 2 tahun, ngodoi puasa, sholat 2 tahun, dan hal-hal yang lain. Kemudian sifat menuju balik, ya kayak umur 9 kurang 16 hari keluar darah. Ini kalau darah itu keluar, maka ini mencegah. Kemudian gila, yang kelima gila, yang keenam adalah ayan, epilepsi, kemudian yang ketujuh adalah ini mabok, ya, mabok. Tadi asar normal, wajib sholat. Maghrib normal, habis maghrib dijak koncone nang pinggir kali mendem, masuk isya. Isya mendem, mabok dia, mabok, tidak sadarkan diri, mabok. Lah ini namanya mane, perkara yang mencegah dia untuk melaksanakan sholat. Lek sholat tambah haram. Nah, lah mane ini jika jika mane itu datang, sesuatu yang mencegah itu datang, ya, jika salah satu yang tadi mane itu datang setelah masuk waktu sholat dengan jarak, ya, dengan jarak, kalau bagi orang sehat itu bisa melaksanakan satu sholatan, satu sholatan, kok dia belum melaksanakan sholat, maka nanti ketika waras, kalau wanita ketika suci wajib diqodho. Saya ulangi lagi, jika maneknya itu datang, maneknya itu datang setelah masuk waktu sholat, dan dengan jarak cukup melaksanakan satu sholatan, kok tidak dilakukan ketika nanti waras atau suci, sembuh, wajib mengqodho. Kalau tidak cukup, tidak. Kalau tidak cukup, tidak. Maksudnya apa? Begini, saya contohkan. Zuhur itu jam 12. Zuhur jam 12, asar jam 3. Ini bagi orang sing sehat. Asar jam 3. Lah, tadi itu zuhur, masuk zuhur, kita masih, seorang wanita masih asik lihat TV atau main HP. Sampai jam setengah tiga sore belum sholat. Kemudian sampai jam jam 3 kurang 10 menit, ternyata dia belum sholat.
dadakno jam 3 kurang 10 menit haidnya keluar. Haidnya keluar, tapi durung sholat duhur. Belum sholat duhur. Lah, apakah waktu 10 menit ini cukup untuk melaksanakan sholat duhur? Dari Allahu Akbar sampai salam 10 menit cukup. Cukup nggih 10 menit? Cukuplah 10 menit untuk melaksanakan sholat duhur. Lah, jika tadi kok belum dilakukan, maka nanti ketika suci, karena tadi datangnya mane itu, waktunya masih cukup tersisa untuk melaksanakan sholat waktu itu, maka nanti duhur ini wajib diqadha. Tapi kalau tidak cukup untuk melaksanakan satu sholat, maka tidak diqadha. Contoh, asar jam 3. Saya contohkan asar saja, jam 3. Jam 12 duhur, adzan. Jam 1, jam 2, jam 2, jam 3 kurang 15 belum sholat. Belum sholat sampai jam 3 kurang 5 menit belum sholat. Ternyata jam 3 kurang 5 menit haidnya datang, atau gilanya datang, atau ayannya datang, atau nifasnya datang, atau mabuknya datang, sesuatu yang mencegah. Maka iki nanti hukumnya sholat duhur bagaimana? Sholat duhurnya, pertanyaan nih, apakah waktu 5 menit ini cukup untuk melaksanakan satu sholat duhur? Kalau saya tidak cukup Ustadz. Kalau saya tidak cukup, 5 menit itu terlalu sedikit untuk sholat 4 rakaat duhur. Jadi lek gak cukup, maka ketika sembuh, ketika suci tidak wajib melaksanakan sholat. Nah, paham nggih? Jadi kalau cukup untuk melaksanakan sholat di waktu mane itu datang, ada selisih berapa, pokoknya cukup untuk satu sholat, maka ketika nanti suci atau normal atau sembuh, wajib diqadha sholat yang itu. Kebanyakan di masyarakat kita, wanita kita, duhur jam loro gurung sholat, atau setengah loro gurung sholat, ternyata keluar haid. Oh, aku duhur haid ya. Meni ketika suci beberapa hari nanti, 8 hari lagi atau 15, setelah 15 hari suci, wis lali ambek sholat duhure. Dipikir ketika haid itu ya wis gak sholat gitu toh. Ini yang sering terjadi. Jadi patokannya adalah jikalau mane, saya ulangi lagi, mane adalah sesuatu yang mencegah, itu datang. Kemudian setelah masuk waktu sholat, ternyata belum mengerjakan, sedangkan masih ada waktu tersisa untuk melaksanakan satu sholat, kok belum dilaksanakan, maka ketika nanti sembuh, ketika suci, wajib diqadha. Apa maneh wanita jam 1 siang haid guru sholat duhur, itu ada cukup gak? Dari jam 1 ke jam 3 untuk melaksanakan sholat duhur 4 rakaat, ya cukup sekali, panjang sekali. Nah, tapi kalau gak cukup, maka tidak wajib qadha sholat. Jam 3, katakan jam 3 asar, ternyata haidnya itu kurang 3 menit, haidnya datang, sedangkan duhur gurung sholat. Maka sing tidak cukup ini, tidak cukup melaksanakan duhur ini, tidak wajib mengqadha sholat. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Atau datangnya di awal. Contohnya gini, maaf ya. Contohnya, astagfirullahaladzim, maaf, saya keliru menjelaskan seperti ini. Maaf. Saya tadi saya ulangi, maaf, tadi ada kesalahan. Begini. Jikalau masuk waktu duhur, bukan asar, maaf. Tadi saya hapus ya keterangan yang barusan, maaf. Jikalau masuk waktu duhur jam 12. Jadi ini hanya saya balik saja. Kalau tadi di akhir waktu, tapi
kalau di akhir waktu, kalau ini di awal waktu. Tadi keterangan yang tadi saya hapus, ya maaf. Nah, ini saking rumitnya masalah wanita nih. Waktu duhur jam 12. Duhur jam 12. Jam 12 lewat 5 menit. Jam 12 lewat 5 menit itu keluar haid. Apakah 5 menit ini cukup untuk melaksanakan sholat duhur? Tidak cukup, Ustadz. Tidak cukup untuk melaksanakan. Tidak cukup. Kalau tidak cukup, maka duhur ini nanti ketika suci tidak wajib diqadha. Maaf, tadi yang tadi saya agak ini ya, karena mikirnya panjang tentang haid. Nah, ini keterangan yang betul seperti ini. Jadi sudah masuk waktu sholat dan belum melaksanakan sholat, tidak melaksanakan sholatnya itu cukup untuk melakukan sholat, maka kok belum dilakukan nanti ketika suci qadha. Duhur jam 12. Kemudian belum melakukan sholat sampai 10 menit, sholat duhur. Kemudian setelah 10 menit, jam 12 lewat 10 keluar haid. Keluar haid, okay? Keluar haid. Maka 10 menit ini cukup nggak jaraknya untuk melakukan sholat duhur? Cukup. Kok belum melakukan duhur ini diqadha nanti ketika suci atau ketika sembuh? Nah, itu yang betul. Maaf, yang tadi saya salah penjelasan. Jadi acuannya yang diqadha adalah setelah masuk waktu sholat, kok belum melaksanakan sholat dengan jarak dia itu cukup melaksanakan satu sholat, maka nanti diqadha ketika. Jikalau tidak cukup, maka tidak diqadha. Tidak diqadha. Saya ulangi lagi. Yang tidak diqadha. Masuk sholat duhur jam 12. Ini jam 12. Ternyata setelah adzan tidak langsung melakukan sholat seorang wanita. Jam 12 lewat 3 menit haidnya datang. Gorong melakoni sholat duhur. Pertanyaan ini kok qadha enggak? Ini kok nanti ketika suci qadha enggak? Ditontok, aku tadi keluar darah setelah 3 menit. Sedangkan 3 menit untuk melaksanakan sholat tidak cukup. Maka duhurnya ini tidak wajib qadha. Yang wajib qadha ketika suci atau ketika sembuh. Jam 12 duhur. Kemudian sampai duhur tidak langsung melaksanakan sholat. Ternyata sampai jam 12.15, ketika jam 12.15 haidnya datang. 15 menit iki kok sholat, aku mah gurung sholat duhur. Jangan ngontok enggak? Pertanyaan seperti itu. Nanti kalau suci ngontok enggak? Tadi aku duhurnya jam 12. Jadi jawabannya duhurnya tadi jam 2, jam 12 sampai 15 menit. Cukup nggak buat sholat duhur 4 rakaat? Ya cukup. Berarti nanti ketika suci sholat duhurnya wajib diqadha. Pokoknya sepanjang manek itu datang setelah masuk waktu sholat, kok dengan jarak cukup melaksanakan sholat kok belum dilakukan, maka jangan qadha kalau suci atau kalau sembuh. Tapi setelah waktu sholat manek itu datang belum melaksanakan sholat, tapi manek datang itu durasinya antara waktu sholat dengan manek datang tidak cukup melaksanakan satu sholat. Contohnya tadi jam 12 durasinya cuma 3 menit. Karena 3 menit ini tidak cukup waktu untuk melaksanakan sholat duhur, maka jangan tidak mengqadha sholat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya minta maaf sekali yang keterangan yang tadi saya contohkan di waktu asar itu seharusnya dijelaskan di yang apa itu zalal manek. Zalal manek itu kan ada dalam pembahasan masalah wanita ini, ada datangnya manek dan hilangnya manek. Jadi saya keliru menjelaskannya. Zalal manek itu hilangnya manek. Nah, itu nanti ada apakah wajib diqadha, qadhanya bagaimana, tata caranya seperti apa. Itu harusnya saya jelaskan nanti di
di bagian kedua. Jadi pertama saya jelaskan ja'al mane, datang mane. Setelah ja'al mane, ini ada pembahasan tentang zalal mane, hilangnya mane. Hilangnya mane itu maksudnya haidnya berhenti, nifasnya berhenti. Ini namanya maneknya, sesuatu yang mencegah itu hilang. Seharusnya contoh yang asar tadi itu di zalal mane. Saya sekali lagi saya minta maaf. Para jamaah yang dirahmati Allah, karena waktu kita ini sudah jam, tidak terasa sudah jam 10 lewat 2 menit, maka di pertemuan kali ini saya cukupkan, dan semoga di minggu ke depan kita akan membahas tentang, masih dalam fikih wanita, menjelaskan tentang datangnya manek, datangnya pencegah. Berikut penjelasan tentang sholat yang wajib dikodok dan tidak dikodoknya bagi orang sehat dan orang yang tidak sehatnya. Minggu depan kita akan membahas tentang zalal manik, yaitu hilangnya sesuatu yang mencegah. Kita jelaskan tentang bagaimanakah sholatnya, mana yang wajib dikodoknya, dan tata caranya seperti apa. Demikian para jamaah pemirsa PT Anamiro Travelindo, semoga kita selalu diberikan kesehatan, semoga kita dijaga oleh Allah iman kita, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang muslim yang dalam keadaan husnul khotimah. Marilah kita tutup pada pertemuan kali ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan dari 1 jam tadi yang saya sampaikan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.